wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Kembali lagi kita di Aswida pada hari ini ya. Oke, pastinya di Aswida hari ini kita akan membahas banyak hal. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang stoma pada bayi ya. Oke, pastinya hari ini kita sudah bersama dengan Bu Wida. Halo Bu Wida. Halo juga. Oke, nah pada hari ini ya Sehat ya Pak? sehat alhamdulillah Bu, luar Udah biasa. makin Nah, sehat ya? alhamdulillah makin sehat ya, luar biasa. Karena memang sering ngopi nih, wajib ngopi kayaknya nih biar lebih Oh. sehat. Ini saya udah siap nih Pak kopinya tuh Pak. Ya oke. Okay. Udah Bu ini Bu. Pastinya Memang kalau kita akan diskusi ya dengan Bu Wida Sari ya tentang post operatif stoma ya. Nah pastinya karena ini memang kasusnya sangat banyak juga Bapak Ibu karena dengan kasus Hispung ya Bu Wida ya. ya ini pasien dengan penyakit Hirschsprung atau kalau kita sering sebutnya di Google kan ada Hirschsprung disease ya, Hirschsprung disease. Jadi memang kasus-kasus post operatif stoma terutama pada bayi dengan berbagai macam case sebetulnya itu perlu perhatian yang utama. Ini kebetulan pasiennya dengan Hirschsprung, jadi saya tulis saja bayi dengan penyakit Hirschsprung. Tapi intinya sih sebetulnya untuk banyak kasus postoperatif stoma pada bayi. Oke. Wow. Iya, cukup sedih juga karena memang kasus pada penyakit Hirschsprung itu kondisi bayi kurang lebih seperti ini, ya, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian saya concern fokus pada stoma dan kulit di sekitar stoma ya, Mas Devi. Jadi pasien dipulangkan dengan kondisinya seperti ini. Dan ini juga cukup cukup membuat ibu atau keluarga ya itu termasuk riskan, oke ya, khawatir dengan kondisinya. Nanti kalau selanjutnya bagaimana dan lain sebagainya. Coba next Pak, biar kelihatan lebih clear lagi. Oke ya, lebih kelihatan lebih clear tuh ya. Jadi di luka operasinya sendiri itu masih kelihatan ada pes yang keluar ya. Terus kemudian ada peradangan kulit di sekitarnya gitu. Ada peristoma selulitis ya, cukup lebar, terus kemudian kalau pada bayi ya besar lah seperti ini ya. Pada kasus dewasa sering ditemui juga, tapi pada bayi ini memang sangat mengkhawatirkan. Jadi kasusnya jadi life threatening buat si bayi. Oke, yuk next. Kita lihat lagi lebih dekat. Oke ya, biar lebih dekat. Nah, tindakan sebetulnya apa sih yang harus dilakukan? Yang jelas kita mesti harus pastikan ke kondisi dari luka operasinya sendiri. Sudah berapa lama? Ya, sudah berapa lama? Yuk lihat lagi, Mas. Biar kelihatan lagi, makin dekat. Oke. Makin dekat, di situ kita lihat bahwa kalau kita menggunakan kantong stoma untuk pembersihannya ya, itu juga jangan terlalu abrasi atau terlalu masif, karena rapuh ya, fragile dia, mudah sekali berdarah. Memang kasusnya, pasien tuh SMS. Coba Mas Devi bacain tuh SMS-nya deh. Oke, ini ada SMS dari keluarga pasien ya. Jadi kami membawa ke dokter spesialis bedah digestif, diganti perban dan jahitan, diberikan antibiotik tabur ya. Saat ini pengobatan ruam, arti ruam tuh di sekitar stoma tadi ya, hanya dipakai Saleptin gitu ya, bisa dibaca ya. Ini saya nggak mungkin menyebut nama mereknya ya. Selanjutnya untuk iritasi pada jahitan, saya masih bingung harus menggunakan apa. Barangkali suster lebih paham. Saya tahu informasi dari Mbak Ina, kantongnya masih menggunakan pakai plastik ya, karena kantong kolostomi yang dipesan belum datang, kata suster. Jadi masih menggunakan kantong plastik ya tadi, makanya jadinya ruam tadi ya.
ataupun Oke. iritasi. Jadi saya mau tekankan ini nih Mas Devi. Yang mesti ditekankan adalah pemberian tabur atau salep itu sebenarnya nggak salah, ya, nggak keliru. Tapi bagaimana menampung cairan yang keluar dari stomanya, itu yang problems. Karena kalau dia tidak ditampung dengan baik, cairan yang keluar itu sangat iritatif untuk kulit bayi. Harusnya dengan kantong yang baik, penggunaan yang dianjurkan oleh dokter bedah digestifnya masih bisa dilaksanakan, gitu ya. Tapi dengan menggunakan kantong plastik gula, dengan pembelajaran edukasi yang kurang tepat pun, itu bisa menyebabkan tadi masalah infeksi. Kalau dibilang ruam, ya sebetulnya tuh ada inflammatory yang cukup luas di situ ya, karena sudah ada infeksi. Yuk, next. Nah, pasien juga mesti nanya tentang pasien dari Tasikmalaya, Bu, nggak mau datang ke Bandung. Kasihan kali, Bu. Jauh apa dekat? Kalau jauh, Ini Oke, jadi ini ceritanya Mas Devi, saya refer ke Bandung, ya, saya refer ke Bandung, kan ada tim kita di Bandung kan ya, oke, sorry, jadi ini kita refer ke Bandung, jadi cari di mana sih ada stoma nurse yang lebih dekat, karena saya nggak bisa menjangkau, jadi ini ceritanya tuh seperti ini, kan Mas Devi kan yang pegang kediklatan di tempat kita, berarti kan tahu ya seberapa jauh kebutuhan kita terhadap stoma nurse. Kira-kira masih cukup banyak nggak Pak dari semua kalkulasi data yang sudah ada di Corporate University Buker saat ini? kalau untuk stoma nurse masih sangat sedikit banget, karena memang apalagi di daerah Pulau Jawa ya, Pulau Jawa aja itu masih sangat sedikit. Itu baru ada sekitar 114 orang di seluruh Indonesia untuk stoma nurse. Berapa Jadi Pak? sangat Ada berapa Pak? 114. Baru hanya ada 114 orang. Jumlahnya belum terlalu banyak dengan jumlah rumah sakit besar yang ada di Indonesia ya. Apalagi nggak hanya rumah sakit besar sebenarnya, rumah sakit RS. Karena contoh hispung seperti ini pun dilakukan oleh dokter bedah umum di RSUD. Jadi contohnya kemarin di RSUD Kota Bandung itu contohnya kolostomi pada anak ini tinggi banget juga. Karena memang dokter umum yang ngerjain, dokter bedah umum yang ngerjain. Jadi banyak. Jadi memang kebutuhan kita untuk stoma nurse itu tidak hanya di rumah sakit besar, tapi juga di puskesmas dan juga di private practice di community ya. Ya lebih tepatnya lah RSUD lah lebih banyaknya, karena kasus di RSUD sangat tinggi. Minimal semua RSUD itu punya. Minimal. Ya, betul. Minimal ya. Dan memang pada saat pasien pulang, itu jangan sampai kayak tadi tuh, belum bisa dipakaikan kantong karena kantongnya belum datang. Bisa dibayangkan nggak, pasien tidak ada pulang tanpa edukasi penggunaan kantong yang tepat gitu. Pada saat dia dapat kantong, dia juga bingung, ini kantong buat apa gitu ya. Karena discharge planning yang kurang tepat memang. Kemarin hasil wawancara dengan salah satu rumah sakit di Bandung pun nggak sama. Jadi kantongnya sudah ada, tapi bagaimana caranya itu masih belum tepat. Jadi kantong sudah di-provide oleh BPJS sebenarnya. Jadi kantong sudah di-provide oleh BPJS, tapi pengetahuan kita tentang pemasangan kantong yang tepat itu yang kurang ya. Oke. Ya memang mesti harus banyak pelatihan gitu ya, Mas Devi, mungkin lebih sering, makin banyak orang paham itu makin lebih bermanfaat buat pasiennya. Oke, selanjutnya coba kita lihat next-nya, Mas. Oke. Nah, jadi saran aku ke tim CWCC yang menangani di sana, mereka sudah punya pasta dan sil, kita carikan pasta dan sil yang no sting ya, yang tidak ada kandungan alkohol. Itu juga mudah didapat, sekali lagi mudah didapat Mas Devi, jadi tinggal dicari aja di produk, salah satunya ya di Alcare itu ada ya.
Terus kemudian jahitannya kalau mau di off ya atau mau dibuka, tunggu sampai kemerahannya hilang dulu. Kalau kemerahannya hilang baru. Oke. Terus alat lagi yang disiapkan adalah kantong pediatrik yang nanti diukur, digunting sesuai dengan ukurannya. Jadi setelah semua alat ada, baru ajarkan edukasi ke keluarga. Cuci dengan benar gitu ya, tapi tidak usah terlalu masif. Terus kemudian pasang silnya, lihat pasang silnya tuh bukan terus dibleberin pastanya kemana-mana tuh nggak seperti itu, tapi cukup untuk di daerah yang memang khusus di situ aja. Nah yang di daerah luka operasinya tuh bisa dengan hydrocolloid juga bisa tuh Pak. Biasanya saya suka tambahin metcovacin tipis-tipis di situ di dalamnya, oke. Terus kemudian di atasnya tutup pakai alginate sedikit, terus kemudian hydrocolloid. Baru di atasnya seal yang bulat warna biru tuh seal, Mas. Terus baru di atasnya kita kasih kantong pediatrik. Yang bulat itu seal ya. Oke. Oke. Nah, pastinya Bapak Ibu Sistemnya simple. ya, tapi juga akan terjadinya susah juga dalam mendapatkan kantong pediatrik. Jadi memang kantong pediatrik juga sangat susah didapatkan Bu di daerah. Jadi kalau memang Bapak Ibu yang susah dapatkan kantong pediatrik itu bisa calling produk Alcare ya. Jadi Alcare juga menyediakan kantong stoma pada anak ya, pada bayi gitu ya. Jadi karena memang kalau untuk menggunakan kantong dewasa pada bayi seperti ini juga kasihan ya Bu ya. Jadi sangat kasihan Iya, juga. betul. Kasihan sekali. Atau kalau misalnya mau dapatkan kantong pediatrik juga bisa hubungin ke tim SOS ya. Kita bisa tanyakan ke mereka apakah masih ada kantong pediatrik yang bisa dibagikan secara gratis juga boleh. Di situ juga ada. Kan kita masih terus menghimbau sahabat-sahabat kita untuk membantu para ostomed untuk memberikan donasi kantong stoma, Mas Devi. Jadi kantong pediatrik ini juga menjadi concern. Ini salah satu contoh kalau kita berikan kantong dewasa nih. Tapi kita bisa lihat dengan penggunaan hydrocolloid yang tepat, oke. Terus kemudian penggunaan seal yang tepat, oke. Ya, itu ruamnya atau tadi dibilang ruam ya atau inflamasinya itu sudah turun semua hilang dan jahitan sudah bisa dilepas. Healing ya. Proper ya healingnya ya. Nah itu sangat menyenangkan sekali, apalagi buat keluarga. Memang lecet yang sedikit itu di peristomal tuh tidak terlalu bermakna buat keluarga, tapi terlalu bermakna buat stoma nurse ya. Karena kalau seperti itu juga sesuatu yang harus diperhatikan gitu. Jadi kalau penggunaan kantong dewasa itu sering begitu tuh. Jadi muncul seperti gitu. Tapi kalau kantongnya tepat ya insya Allah lah nggak akan terjadi seperti itu. Walaupun dia healing, tapi ada problem sedikit ya. Kalau menggunakan kantong pada dewasa, nah ini Iya. Ya. Karena kan besar ya. Dan Nah berat. ini ya. Oke. Ya betul. Pakai kantong ukuran dewasa. Jadi ada iritasi sedikit kulit di sekitar stoma. Dari home care ya. Alhamdulillah pasiennya healing ya dengan tepat, tapi sayang karena mungkin beberapa kendala kondisi bayi yang kurang kuat ya. Jadi tanggal 13 kemarin bayinya berpulang ke Ilahi ya. Jadi memang cukup setidaknya si kecil juga tidak kesakitan lagi. Ya, jadi ada kabar terakhir dari orang tua yang menyatakan bahwa 13 Agustus kemarin adik kecil ini sudah kembali ke pangkuan Ilahi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat buat semua orang bahwa pada kasus-kasus pediatrik itu mesti harus kita concern, gitu ya, harus concern. Jangan sampai lalai kitanya, karena yang tidak cuma terhadap si bayi, tapi juga keluarga yang akan mendapatkan satu problems ya. Oke, ya. Jadi kita mudah-mudahan adik bayinya ya diterima
masih luar biasa jadi malaikat ya nantinya untuk orang tuanya di sana ya. Jadi, amin. Jadi kalau bisa disimpulkan, Mas Devi, jadi penting sekali ada pengetahuan yang up to date ya, pengetahuan up to date tentang stoma pada anak. Pertama, teman-teman perawat bisa belajar dari stoma nurse-nya yang ada di sekitar masing-masing, walaupun jumlahnya ada 114 tadi ya, tapi cukuplah untuk saat ini bisa menularkan ilmunya ke semua orang. Terus memang perlu diperjuangkan adanya pengadaan kantong pediatrik nih, Mas Devi ya. Terus kemudian hati-hati dalam melakukan perawatan kulit sekitar stoma, terlebih saat pengangkatan jahitan. Jadi kita mesti harus tahu kapan mesti diangkatnya. Jangan sampai pada saat sedang inflamasi terlalu tinggi, ya, kelihatan ada pus, kemerahan, ya, terus kemudian main dicabut aja. Jadi hati-hati. Analisanya harus hati-hati, harus betul-betul tepat, sehingga perlakuan kita terhadap stoma dan kulit di sekitar stoma itu baik. Karena dokter kalau sudah operasi stoma pada bayi itu butuh waktu yang lama loh, dan sulit. Jadi memang butuh kolaborasi multidisiplin antara perawat stoma dan dokternya supaya si pasiennya sendiri atau bayi yang jadi pasiennya ini betul-betul tertangani dengan baik. Oke, luar biasa Bu Ida pada hari ini ya. Diskusi tentang pada kasus pasien dengan stoma pada anak ya. Jadi kasus ini juga sangat sering Bapak Ibu, apalagi dengan kasus hispung, anomali rektal ya, itu sangat sering pada anak. Jadi pastinya itu di RSUD pun dan tipe C pun bisa mengerjakan kasus-kasus seperti ini. Jadi bagi Bapak Ibu dihimbau yang ada di RSUD supaya update informasinya ya tentang perawatan stoma pada anak ya, karena emang ini sangat sering terjadi ya di rumah sakit Bapak Ibu. Oke, thank you Bu Ida atas sharingnya pada hari ini ya. Jadi pastinya kita akan kembali lagi ke Aswida besok ya. Bagi Bapak Ibu ya ingin komen, silakan komen ya di YouTube channelnya WooCare ataupun Facebooknya WooCare Event ya. Oke, sampai ketemu di besok hari. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Dance like there's no tomorrow.